Uwais Al-Qarni, manusia mulia yang sering disebut Rasulullah, karena sangat mencintai ibunya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, seorang yang saleh dan zuhud, dan seorang yang doanya sangat makbul. Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, namun ia mendapatkan pujian dan pengakuan dari beliau dan para sahabatnya. Berikut ini adalah sejarah dan kisah hidup dan cerita hikmah sahabat Uwais Al-Qarni. Sejarah dan kisah hidup Uwais Al-Qarni. Nama lengkap Uwais Al-Qarni adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Ia berasal dari kabilah Murad di Yaman. Ia memeluk Islam setelah mendengar dakwah dari para sahabat Nabi yang datang ke Yaman. Ia sangat mencintai Nabi Muhammad dan ingin sekali bertemu dengan beliau. Namun, ia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ia merawat dan memenuhi semua kebutuhan ibunya dengan penuh kasih sayang. Uwais Al-Qarni pernah terkena penyakit sopak atau baros, yaitu penyakit kulit yang membuat tubuhnya menjadi belang-belang. Ia berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Allah mengabulkan doanya dan menyembuhkan penyakitnya, kecuali seukuran dirham di tengkuknya. Ini adalah tanda khusus yang diberikan Allah kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Namun, ia tidak memiliki kendaraan dan perbekalan yang cukup. Ia pun membeli seekor anak lembu dan melatih dirinya untuk menggendong lembu itu naik turun bukit setiap hari. Setelah 8 bulan, lembu itu sudah mencapai berat 100 kg. Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya dan lembunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Ini adalah bukti dari keberanian dan kebaktian Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Setelah menempuh perjalanan berbulan-bulan, akhirnya Uwais tiba di Makkah. Uwais Al-Qarni berhasil menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Ia juga berdoa di depan Ka'bah dan memohon ampunan untuk ibunya. Ia tidak memikirkan dosanya sendiri, karena ia yakin bahwa ridha ibunya akan membawanya ke surga. Uwais Al-Qarni juga berharap dapat bertemu dengan Nabi Muhammad di Makkah. Namun, saat itu Nabi Muhammad sedang berada di luar kota untuk berperang. Uwais Al-Qarni pun hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Ia pun kembali ke Yaman dengan hati yang kecewa. Nabi Muhammad mengetahui tentang keberadaan Uwais Al-Qarni di Makkah. Beliau pun bersabda kepada para sahabatnya bahwa ada seorang manusia yang doanya sangat makbul. Nama orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Beliau juga menggambarkan ciri-ciri fisik Uwais Al-Qarni, yaitu berasal dari Yaman, dari kabilah Murad, dari Qoron, pernah terkena penyakit sopak, dan memiliki bekas seukuran dirham di tengkuknya. Beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk mencari Uwais Al-Qarni dan meminta doa darinya. Setelah Nabi Muhammad wafat, Uwais Al-Qarni mendengar kabar duka itu. Ia pun merasa sangat sedih dan menyesal karena tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ia pun memutuskan untuk berhijrah ke Kufah, Irak, untuk bergabung dengan kaum muslimin di sana. Ia bekerja sebagai penggembala kambing dan hidup dalam kesederhanaan dan kezuhudan. Ia tidak mau dikenal oleh orang banyak dan tidak mau menonjolkan dirinya. Ia hanya ingin menyembah Allah dengan ikhlas dan tulus. Suatu hari, Umar bin Khattab, Khalifah kedua, datang ke Kufah untuk mengunjungi kaum muslimin di sana. Ia pun bertanya kepada mereka apakah ada di antara mereka Uwais Al-Qarni. Ia terus mencari Uwais Al-Qarni hingga akhirnya ia menemukannya. Ia pun mengenali Uwais Al-Qarni dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ia pun menyapa Uwais Al-Qarni dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengabarkan tentangnya. Ia pun meminta Uwais Al-Qarni untuk mendoakannya agar dimasukkan ke dalam surga. Uwais Al-Qarni pun mendoakan Umar bin Khattab dengan doa yang singkat dan sederhana. Ia berkata, "Ya Allah, ampunilah Umar dan masukkanlah dia ke dalam surga." Umar bin Khattab merasa kurang puas dengan doa itu. Ia pun meminta Uwais Al-Qarni untuk mendoakannya dengan doa yang lebih panjang dan lebih indah. Namun, Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak pandai berdoa. Doa saya ini sudah cukup untuk Anda, karena saya yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya." Umar bin Khattab pun terheran-heran dengan jawaban Uwais Al-Qarni. Ia pun bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Dari mana engkau mendapatkan keyakinan itu?" Uwais Al-Qarni berkata, "Dari sebuah hadits yang saya dengar dari Siti Aisyah." Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang tidak dikenal oleh orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang jika mereka berdoa kepada Allah,
maka Allah pasti mengabulkan doanya. Mereka adalah orang-orang yang jika mereka bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti membenarkan sumpahnya. Mereka adalah orang-orang yang jika mereka meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti memberikannya. Mereka adalah orang-orang yang jika mereka memohon ampunan untuk orang lain, maka Allah pasti mengampuni orang itu. Wahai Amirul Mukminin, saya termasuk salah satu dari hamba-hamba Allah itu. Umar bin Khattab pun tercengang dengan perkataan Uwais Al-Qarni. Ia pun mengagumi keimanan dan keistimewaan Uwais Al-Qarni. Ia pun menawarkan Uwais Al-Qarni untuk tinggal bersamanya di Madinah dan memberinya harta dan kedudukan yang tinggi. Namun, Uwais Al-Qarni menolak tawaran itu. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak membutuhkan dunia. Saya hanya ingin Allah. Saya tidak ingin tinggal di Madinah. Saya hanya ingin tinggal di Kufah. Saya tidak ingin harta dan kedudukan. Saya hanya ingin kesederhanaan dan kezuhudan." Umar bin Khattab pun menghormati keputusan Uwais Al-Qarni. Ia pun berpisah dengan Uwais Al-Qarni dengan penuh hormat dan kasih sayang. Ia pun menyampaikan pesan Nabi Muhammad kepada Uwais Al-Qarni, yaitu agar Uwais Al-Qarni mendoakan umat Islam. Uwais Al-Qarni pun berjanji akan mendoakan umat Islam dengan doa yang baik dan benar. Cerita hikmah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupannya. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari Uwais Al-Qarni. 1. Hikmah pertama adalah tentang kebaktian kepada orang tua. Uwais Al-Qarni menunjukkan contoh yang baik dalam berbakti kepada ibunya. Ia tidak mau meninggalkan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ia merawat dan memenuhi semua kebutuhan ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia juga menggendong ibunya dan lembunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga berdoa di depan Ka'bah dan memohon ampunan untuk ibunya. Ia tidak memikirkan dosanya sendiri, karena ia yakin bahwa ridha ibunya akan membawanya ke surga. Ini adalah bukti dari kebaktian Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Kita pun harus meneladani Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada orang tua kita. Kita harus menghormati, menyayangi, dan menuruti orang tua kita. Kita harus merawat dan memenuhi kebutuhan orang tua kita. Kita harus berdoa dan memohon ampunan untuk orang tua kita. Kita harus berusaha mendapatkan ridha orang tua kita. Karena ridha orang tua adalah ridha Allah. 2. Hikmah kedua adalah tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni sangat mencintai Nabi Muhammad dan ingin sekali bertemu dengan beliau. Namun, ia tidak bisa bertemu dengan beliau karena halangan yang ada. Ia pun merasa sangat sedih dan menyesal karena tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ia pun berhijrah ke Kufah untuk bergabung dengan kaum muslimin di sana. Ia pun mendoakan umat Islam dengan doa yang baik dan benar. Ini adalah bukti dari kecintaan Uwais Al-Qarni kepada Nabi Muhammad. Kita pun harus meneladani Uwais Al-Qarni dalam mencintai Nabi Muhammad. Kita harus mengikuti sunnah dan ajaran Nabi Muhammad. Kita harus membela dan menyebarkan agama Nabi Muhammad. Kita harus bersalawat dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih dari segala sesuatu. 3. Hikmah ketiga adalah tentang keimanan dan keistimewaan. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang memiliki keimanan yang kuat dan keistimewaan yang besar. Ia diberi kesembuhan dari penyakit sopak, kecuali seukuran dirham di tengkuknya. Ini adalah tanda khusus yang diberikan Allah kepada Uwais Al-Qarni. Ia juga diberi pujian dan pengakuan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ia juga diberi doa yang sangat makbul oleh Allah. Ia juga diberi sumpah yang pasti benar oleh Allah. Ia juga diberi pemberian yang pasti diberikan oleh Allah. Ia juga diberi ampunan yang pasti diampuni oleh Allah. Ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada Uwais Al-Qarni. Kita pun harus meneladani Uwais Al-Qarni dalam beriman kepada Allah. Kita harus bertawakal dan bersyukur kepada Allah. Kita harus berdoa dan beribadah kepada Allah. Kita harus bersumpah dan meminta sesuatu kepada Allah. Kita harus memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Kita harus berharap dan mengharapkan Allah.